Mengawali acara, izinkan kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Teguh Suhendri SH.M. Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari beserta rombongan. Selamat datang di Kabupaten Teluk Gundama, Kota Peradaban Orang Papua. Mari kita berikan tepuk tangan atas kehadiran Bapak beserta rombongan. Yang terhormat Bupati Teluk Gundama, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Teluk Gundama, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Gundama, yang kami hormati staf ahli Bupati, yang kami hormati asisten sekda, yang kami hormati pimpinan OPD lingkup Kabupaten Teluk Gundama, yang kami hormati para pejabat Kejaksaan Negeri Manokwari, yang kami hormati tamu undangan dan peserta sosialisasi yang kami banggakan. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaan-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin 11 April 2022 kita semua dapat berada di Gedung Sasana Karya dalam kegiatan sosialisasi program kerja Kejaksaan Negeri Manokwari di Kabupaten Teluk Gundama. Atas kehadiran kita semua di tempat ini, mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Teluk Gundama. Kepada Bapak disilakan. Kepala Distrik dan seluruh yang hadir pada saat ini, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama kita patut memuji kepada Tuhan Maha Kuasa karena atas bimbingan, atas pertolongan, rahmat, anugerah pada kita sehingga kita boleh diberi kesehatan, kekuatan untuk di sini, dan terutama Pak Kepala Kejaksaan dan rombongan boleh berada di sini dalam perjalanan dari Manokwari. Mudah-mudahan cuaca kemarin teduh mengantarkan Bapak dan rombongan sampai di sini. Kami mohon maaf tadi malam tidak bisa menemani dalam acara malam tadi malam karena 2 hari ini dokter saya heran ya. Sudah hampir lewat berapa hari baru rasa sakit di sini di bekas suntik. Iya. Jadi hari Sabtu Minggu itu tidak bisa bergerak. Tapi pujikan tadi malam, tadi pagi ini sudah agak baik. Mohon maaf Pak Alan tadi malam tidak mendampingi di pertemuan acara pertama-tama tadi malam. Kami juga menyampaikan selamat menaikkan ibadah puasa untuk Bapak Kajari dan rombongan yang beragama Muslim, tetapi juga untuk seluruh pimpinan OPD dan
Pemda, Kelompok Damai yang menjalankan berpuasa dalam bagian daripada ibadah yang mesti dilakukan. Sebelum saya melanjutkan sambutan atau penyampaian kami, saya ingin absen dulu kepala dinas dulu. Saya kira mungkin dicatat kepala dinas yang tidak hadir. Ya, mungkin ya karena saya maaf ya, saya ikuti walaupun tetap ikuti terus. Terima kasih untuk kepala dinas yang tetap menghadiri undangan teman-teman ini. Kepala kejaksaan ada di sini dalam rangka yang sangat penting sekali untuk bagaimana kita mendapatkan pencerahan, sehingga ini kan menunjang pekerjaan kita. Kalau saya bisa istilahkan, kemarin sejak mendengar beliau datang, saya semacam dalam benak saya ini, ibarat kita beliau membantu kita membangun pagar mengelilingi diri kita supaya aman. Ini mesti pada dasar saja. Atau segera informasi saja pada dasar mana yang tidak hadir. Saya ingin dapat laporan sekarang ini sebelum saya menyampaikan. Ya terserah ada 1-2 kepala dinas yang kepala kejaksaan ini internal, tetapi pas bapak ada jadi saya harus menyampaikan supaya sebentar diselesaikan. Saya ikuti ada 1-2 kepala dinas yang kadang-kadang tidak hadir, tapi kegiatan di luar terus. Dari beberapa masyarakat ada. Ini ketua, kepala dinas tidak ada, sekretaris tidak ada, seluruh personel tidak ada. Pak Inspektur dan juga PSDM saya minta bikin surat. Karena sudah 2 kali saya sampaikan dalam PA dulu. Maka yang ketiga kali tidak ada ampun. Harus diteguran. Sungguh ya, kan sudah disampaikan. Ketiga kali ini dibikin surat. Sebentar saya minta laporan kepala dinas yang tidak hadir. Saya menyampaikan terima kasih yang bersedia untuk hadir hari ini. Kita sibuk memang. Ini kesibukan ya. Apalagi menjelang hari besok ulang tahun kabupaten. Tapi saya pikir hari ini saya kembali. Ini ibarat kita mendapatkan wawasan pencerahan supaya kita memagari diri kita dalam posisi yang aman. Jadi ini yang saya rasa penting untuk menyampaikan hal ini dalam forum ini. Seiring dengan dinamika penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan khususnya di bidang keuangan daerah yang semakin kompleks dan semakin beragam dari waktu ke waktu, dan begitu juga dengan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Maka dilaksanakannya program kerja Kejaksaan Negeri Manokwari menjadi sangat penting dan strategis bagi aparatur sipil negara dan pejabat di Kabupaten Teluk Ondama. Tadi saya tidak bosan ulangi bahwa sejak mendapat info dari beliau bahwa beliau daerah sini sesuatu yang baik, dan dalam pikiran sederhana saja bahwa ini sama dengan kita membangun pagar untuk menjaga diri kita dalam lingkungan ini tetap aman. Kiranya kegiatan ini juga menjadi fondasi, menjadi landasan untuk ya wajar ya, kadang-kadang was-was, kita kerja ini kadang-kadang was-was, kadang-kadang begini, begitu, benarkah atau salahkah. Ini saatnya kehadiran beliau untuk memberikan pencerahan ke kita semua, sehingga kalau ada yang kurang, ada hal yang mungkin kita kurang pahami, bisa kita paham, kita bertanya kepada beliau. Dan ini bukan ruang untuk semua, baik pimpinan APD, tetapi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran,
komitmen, pejabat komandan dan seterusnya. Setelah nanti kita akan menyampaikan itu untuk kita, sehingga ke depan dengan pencerahan itu menunjang pekerjaan kita di tiap OPD, di tiap tingkatan, dan finalnya itu adalah bagaimana tata kelola birokrasi utama dilakukan di Kabupaten Terutama dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ya, sebenarnya kita lakukan. Kita harapkan secara terus mulai hari ini, tapi pada momen yang lain lagi, kegiatan ini baik secara internal kita di dalam sendiri, kita punya aktif, tapi institusi di luar seperti sekarang ini dapat kita lakukan komunikasi dalam hal tata kelola pemerintahan khusus pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan dengan baik. Predikat kita harus kita pertahankan ya. Sepakat begitu gak Bapak-bapak pimpinan, Bapak Ibu pimpinan OPD harus kita pertahankan. Saya salut. Tadi saya kaget juga diskusi dengan Bapak Kepala. Ini yang sering saya sampaikan untuk kita semua ini. Bapak Kepala sempat menyebutkan ikon tanah peradaban. Mari kita beri tepuk tangan untuk beliau. Padahal baru saya ingin disampaikan, beliau sudah bicara lebih dulu. Itu yang sering saya katakan untuk kita semua. Kalau orang lain mencintai daerah ini, kenapa kita tidak yang ada di dalam sini, di dalam rumah ini? Bahkan beliau bicara sampai kepada bagaimana berdiri sebuah perguruan tinggi di sini untuk anak-anak kita yang sekolah. Ini bentuk-bentuk nyata yang ada perhatian-perhatian untuk kita semua. Dan semuanya bisa jalan kalau kita semua kompak dalam bersama, serius betul-betul ketemu dalam masalah. Saya ingin cerita sedikit. Saya masih staf Pak Kepala. Saya tidak dari sini seperti tadi kita cerita. Di kecamatan Bapak. Tidak tahu komputer buta semua pindah ke kota bingung-bingung. Ini pegawai kampung ini pindah ke kota bingung-bingung. Belum punya sertifikat bendahara, waktu itu dipersyaratkan menjadi bendahara proyek harus punya sertifikat bendahara daerah ya, Pak Tapari ya. Bapak Durei, Ibu Kamero, ini kita pegawai-pegawai ramai. Dulu bendahara proyek, sekarang bendahara apa ya? BPD ya. Satu saja dulu bendahara proyek. Mesti punya sertifikat bendahara. Saya sudah tidak tahu komputer, tidak punya pengalaman keuangan, tidak punya sertifikat lagi, tapi dikasih jadi bendahara proyek. Apa yang saya lakukan? Laporan SPJ itu saya bawa konsultasi ke waktu itu namanya Bawasda ya, Inspektorat. Tolong periksa dulu laporan saya ini sudah betul atau tidak. Jadi yang salah itu diperbaiki. Jadi pada saat waktu pemeriksaan orang inspektorat bilang begini, apa yang kita mau periksa lagi? Mereka yang perbaiki. Ya syukurlah sampai mulai meninggalkan Kabupaten Manokwari tidak ada masalah. Ya namanya bendahara proyek, beberapa proyek tidak kelola satu kali. Bendahara kelola beberapa proyek satu kali waktu itu. Sekarang sudah lebih. Nah tentunya pengelolaan keuangan negara daerah terus dilakukan perbaikan terus. Sekali lagi kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dan jajaran yang ada di sini. Semoga Bapak tadi terutama selama beberapa hari sampai kembali pada hal yang perlu kita komunikasikan. Oh ya,
saya satu Pak Sekda tadi sempat kita diskusi tentang lokasi, tapi kalau tidak bisa cepat dan kemampuan daerah kita belum bisa, disarankan untuk kita menyediakan satu kantor, jadi semacam perwakilan aja, perwakilan saja supaya bisa ada ditempatkan personel di sini yang membantu pemerintah daerah untuk beberapa hal. Saya begitu Pak Kepala menyampaikan, saya berpikir mungkin perlu satu gedung untuk sekretariat, dilengkapi di belakangnya itu mungkin tempat tinggal untuk personil, sehingga perkiraan sekitar 3 personil mungkin ditempatkan di sini. Mungkin kita perlu diskusikan setelah ini sehingga nanti coba kita atur. Nah, secara perlahan semua institusi negara ini yang diperlukan bagi daerah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, mesti ada. Kita sudah mendorong Polri, kemudian tinggal kejaksaan dan pengadilan. Dan paling kurang kejaksaan dulu ya. Mudah-mudahan bisa dorong kita. Itu tambahan dari kami untuk pertemuan hari ini. Bapak sekalian, seperti apa yang telah kita sepakati bersama, supaya kita sama-sama bekerja dengan disiplin, jujur, cermat, dan semangat, serta yang kuat untuk membangun Kabupaten Teluk Undama yang kita cintai ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini, Pak Kepala, kepada jajaran Pemda saya sudah himbau pada masyarakat lagi. Kemarin pertemuan dengan masyarakat adat saya himbau lagi, maka di sini sekarang saya menyampaikan, mulai 2021 saya mulai terus menyatakan daerah ini dalam bentuk sebuah doa kepada pejabat siapapun saya ketemu, pejabat baik di daerah sampai di pusat, ketemu Pak Menteri, dan saya berdoa karena kami yang ikon tanah peradaban, maka doa itu terkait dengan kita. Saya mau berdoa untuk Bapak dan jajaran. Karena daerah ini dalam pengalaman rohani kami dan beberapa orang, mereka yang kerja dengan serius, tekun, dengan nurani yang tulus. Tuhan sediakan berkat untuk masing-masing. Berkatnya apa, waktunya kapan saya tidak tahu. Tapi sudah terjadi untuk beberapa orang. Maka sebelum menutup sambutan ini saya ingin berdoa untuk kita semua dalam Tuhan, secara khusus untuk Bapak Kepala Kejaksaan dan jajaran. Ya, sebelum saya tutup sambutan ini, mari kita berdoa. Berkat yang Tuhan curahkan untuk tanah peradaban orang Papua di Kabupaten Teluk Undama, itu yang kami gunakan. Memberkati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dan rombongan, juga memberkati semua yang hadir pada saat ini di dalam ruangan ini, dan semua jajaran Pemda Kabupaten Teluk Undama dan masyarakat Kabupaten Teluk Undama. Amin. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian. Demikian telah kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama sambutan Bupati Teluk Undama. Mari Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kita berikan tepuk tangan atas sambutan. Selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan sosialisasi program kerja Kejaksaan Negeri Manokwari oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari. Kepada Bapak kami persilakan.
Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Purnama, yang terhormat Pak Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bendana, di Bapak Sekda Kabupaten Bendana, Kepala SKPD, para kepala distrik, singkatnya Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam pagi ini dalam acara sosialisasi program kerja. Sebetulnya kami karena saya baru dilantik tanggal 11 Maret atau menjadi Kejari Manokwari, awalnya bersilaturahmi kepada kita di Teluk Bendana. Berbahagia dan terhormat untuk bisa berada di hadapan Bapak Ibu untuk sekedar memperkenalkan diri sebetulnya, tetapi karena ada kesempatan yang sangat langka, mungkin saya hanya ingin berbagi pengetahuan terkait dengan peran kejaksaan di dalam mencegah dan memberantas korupsi. Karena selama ini yang dikenal di masyarakat, kejaksaan itu hanya tukang nuntut orang, hanya mencari kesalahan-kesalahan orang. Itu yang stigma atau cap di masyarakat yang berkembang. Padahal kita itu masih punya banyak tugas pokok dan kewenangan lain yang mungkin jauh lebih besar hanya dibanding atau hanya sekedar. Jadi saya akan berbagi pengalaman terkait dengan tugas pokok fungsi kejaksaan. Sebelum sampai kepada dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kami ingin menyampaikan perbagian mungkin yang awal terkait tugas pokok kejaksaan secara umum, yang kedua terkait mungkin korupsi, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah terkait peran kita di dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi undang-undang kejaksaan yang paling baru tahun kemarin 11/2021 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 tentang kejaksaan. Tugas pokok dan kewenangan kejaksaan itu meliputi 3, yaitu tugas di bidang pidana. Pidana di sini adalah pidana umum, pidana khusus, dan pelanggaran HAM berat. Nah, pidana umum ya orang bunuh orang atau orang menipu, terus korupsi. Nah, korupsi ini yang biasanya salah satu terdakwa adalah terkait dengan pegawai negeri atau pejabat negara, dan ada unsur kerugian negara dan dalam hukum. Nah, terkait dengan HAM juga, terakhir kejaksaan sedang menyidik kasus HAM berat di Kainai yang di Papua. Nah, ini yang terkait pidana. Pidana sedangkan perdata dan tata usaha negara adalah tugas atau kewenangan jaksa di bidang keperdataan dan tata usaha negara. Ruang lingkupnya ya kita sebagai kuasa dari Pak Bupati, Pak Kepala Dinas apabila ada gugatan perdata atau tata usaha negara. Nah, gugatan perdata terkait apa? Terkait aset, bisa terkait ganti rugi dan sebagainya. Nah, terus terkait tata usaha negara, terkait apa? Misalkan Pak Bupati memecat orang atau memperhatikan kepala SKPD, ada tidak terima mengajukan tun, kita bisa mendampingi Pak Bupati untuk menjadi wakilnya di
persidangan tata usaha negara atau administrasi negara terkait pemecatan, misalkan mudah-mudahan tidak ada lawan ya, terkait anggota atau mungkin kepala SKPD atau ASN yang di Kabupaten Berbeda. Yang ketiga adalah bidang keamanan dan ketertiban umum. Orang biasa menyebut fungsi atau tugas pokok kita, peran kita adalah sebagai intelijen justisial atau intelijen penegakan hukum yang meliputi mungkin ada pembangunan kesejahteraan masyarakat, terus ada cegah nakal dan sebagainya, nanti lebih lanjut. Jadi ini yang pidana, memang tadi jenis pidananya. Nah sekarang tugas atau pokok fungsinya di dalam bidang pidana. Yang pertama adalah melakukan penuntutan. Jadi sekedar gambaran Bapak Ibu, jadi masyarakat melaporkan ke polisi terkait dengan adanya suatu tindak pidana. Misalkan ada orang, kalau banyak di Papua adalah penganiayaan yang disebabkan oleh pornografi. Karena nanti polisi yang akan mencari saksi-saksi, mencari barang bukti, mencari siapa tersangka. Kemudian dibuatkan berkasnya diserahkan kepada kita untuk kemudian diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah memenuhi syarat, kita buatkan dakwaan, kita serahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan. Jadi penuntutan adalah menyerahkan berkas perkara dan terdakwa kepada pengadilan untuk disidangkan. Dan nanti disidangkan atau di pengadilan akan dipanggil semua untuk memberikan keterangan di bawah sumpah. Misalkan saksi, versi saksi bagaimana, versi terdakwa bagaimana, alat buktinya apa. Nah, nanti setelah diperiksa di persidangan, semua memberikan kesaksian, menyampaikan alat bukti, baru dilakukan penuntutan bahwa pasalnya apa, terus tuntutannya berapa, terus nanti diputus oleh hakim. Nah, yang kedua adalah melaksanakan penetapan hakim. Nah, dalam lingkup pidana, penetapan hakim ya terkait dengan misalkan penetapan ditahan atau tidak ditahan, misalkan penetapan terkait dengan barang bukti nantinya, misalkan di putusan itu akan kembali atau dirampas dan sebagainya. Ini yang terkait dengan pidana. Nah, yang ketiga adalah pengawasan putusan pidana bersyarat. Jadi putusan bersyarat adalah putusan yang digantungkan atau dilaksanakan dengan syarat tertentu. Misalnya terpidana atau terdakwa dipidana dengan pidana bersyarat 1 tahun atau 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Artinya bahwa terpidana tidak harus menjalani pidana di rutan atau di lapas, tetapi sepanjang selama 1 tahun tidak berbuat pidana atau tidak melakukan perbuatan pidana, maka tidak harus menjalani pembinaan di rumah tahanan atau di rumah kekuasaan. Nah, itu yang dimaksud dengan pidana besar. Artinya pelaksanaan pidana yang syaratnya apa? Selama 1 tahun tidak boleh melanggar hukum atau tidak boleh berbuat atau berurusan dengan polisi lagi. Nah, yang keempat adalah melakukan tindak pidana pendidikan tertentu. Di sini adalah termasuk tindak pidana korupsi dan HAM berat. Jadi untuk korupsi memang ada 3 lembaga yang berwenang atau yang diberi tugas pokok dan fungsi untuk penegakan hukum korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ini sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Yang terakhir adalah pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan terkait adalah apabila berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada kita itu belum memenuhi dan penyidik sudah angkat tangan atau mungkin menganggap sudah maksimal, nah kita bisa melakukan pemeriksaan tambahan.
Nah, nanti kemudian kita nyatakan atau sampai memenuhi unsur atau pasal atau perbuatan. Lanjut. Nah, ini tugas pokok pelaksanaan fungsi dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi inti dalam pelaksanaan atau kewenangan perdata dan tata usaha negara adalah jaksa pengacara negara. Artinya bahwa kejaksaan bisa mewakili instansi pemerintah, BUMN, BUMD, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam litigasi dan litigasi. Litigasi itu apa? Litigasi adalah beracara di dalam persidangan. Artinya bahwa litigasi itu persidangan perdata atau tata usaha negara. Nah, dalam kedudukan sebagai apa? Kita bisa mewakili Pak Bupati dengan surat kuasa khusus. Misalkan Pak Bupati mau sebagai tergugat, misalkan ada tanah aset Pemda Teluk Pemena yang dikuasai oleh pihak ketiga, misalkan aset mobil atau rumah dinas yang belum dikembalikan padahal ternyata sudah pensiun. Ini sering banyak kejadian. Nah, kita bisa mewakili Pak Bupati menggugat pemegang aset atau yang menguasai aset, misalkan apa kendaraan atau mungkin tanah atau rumah dinas, itu kalau sebagai tergugat. Nah, kalau sebagai tergugat bisa kita mewakili Pak Bupati, misalkan karena Pak Bupati digugat untuk misalkan membayar ganti rugi terkait misalkan sengketa tanah, atau mungkin Pak Bupati digugat sebagai tergugat untuk pembatalan atau tidak sah SK pemberhentian atau SK pemecatan misalkan. Bisa kita mewakili Pak Bupati sebagai tergugat. Nah, jadi posisi sebagai tergugat atau tergugat kita bisa mewakili. Standar itu adalah kelembagaan negara, instansi pemerintah atau pusat dan daerah, badan usaha milik negara, pusat maupun daerah. Atau kita juga bisa melakukan penyelesaian di luar persidangan atau non litigasi. Non litigasi yang dimaksud di sini adalah kita bisa menjadi mediator, kita bisa memberikan pertimbangan hukum, kita menjadi pendapat hukum, atau mungkin ada masyarakat umum yang berkonsultasi ke kita. Bisa kita kalau di Kejaksaan Negeri Manokwari kita ada kantor pengacara negara yang melayani pelayanan hukum atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Jadi masyarakat umum konsultasi terkait misalkan gugatan atau mungkin terkait permasalahan semua permasalahan hukum. Nah, itu kita juga melayani. Kita juga bisa menjadi mediator atau fasilitator apabila ada sengketa dari kelembagaan, misalkan dinas PU dengan dinas atau BPN barangkali terkait masalah batas atau fungsi lahan dan sebagainya. Kita bisa menjadi mediator atau memediasi dengan cara melakukan mediasi kepada kantor yang bersengketa. Lanjut. Nah, ini yang tugas pokok fungsi kewenangan di bidang intelijen atau keamanan. Jadi kita mempunyai tugas pokok fungsi dan kewenangan antara lain di bidang peningkatan kesadaran hukum terkait apa? Terkait semua, terkait masalah tindak pidana, terkait masalah administrasi kependudukan dan sebagainya, atau mungkin terkait dengan penerangan hukum, misalkan jaksa masuk sekolah, terkait narkoba, terkait penggunaan media sosial dan sebagainya. Karena ini yang sering terjadi
penggunaan media sosial yang kemudian berefek atau berakibat kepada pembedaan atau pemenuhan unsur tindak pidana yaitu ITE. Jadi transaksi elektronik. Baru-baru ini kita juga di Manokwari, mungkin Bapak Ibu mengikuti perkaranya adalah yang antara masih anak SMA 19 tahun yang mencemarkan, dianggap atau didakwa atau diduga melalui media WhatsApp, pesan WhatsApp kepada mungkin salah satu suku. Jadi antara, kalau tidak salah, antara Kelurahan Alfak dengan Yapen sendiri. Itu akhirnya melibatkan suku-suku yang menganggap merasa dilecehkan, sudah tidak terima, kemudian dilakukan. Jadi kita sudah melakukan hukum melalui jaksa masuk sekolah terkait dengan penggunaan narkoba. Rupanya di Manokwari juga banyak juga terkait penggunaan narkotika dan psikotropika oleh anak-anak pelajar. Yang kedua adalah pengembangan kebijakan penegakan hukum. Misalkan ada cekal dan pelacakan aset koruptor, termasuk adalah apabila Pak Bupati mempunyai proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah, kita bisa mendampingi. Jadi dulu Bapak Ibu mungkin mengenal dengan tim penanganan pembangunan nasional. Nah, sekarang diperkuat justru di kelembagaannya. Jadi nanti kita untuk pendampingan proyek strategis nasional melalui seksi datun Perdata Usaha Negara, bagaimana menilai kontraknya, bagaimana misalkan kita mendampingi proses lelangnya dan sebagainya, termasuk penentuan harga dasar apakah sudah sesuai dan belum, atau mungkin nanti di lapangannya melalui kasih hotel. Jadi itu yang untuk kebijakan penegakan hukum. Pengawasan barang cetakan juga kita bekerjasama atau menempel di bandara, di pelabuhan dan di kantor pos. Jadi terkait apakah barang cetakan yang beredar barangkali ada pertentangan atau melakukan hukum. Nah, biasanya ini terkait dulu pernah kita barang cetakan terkait lembaga kerja siswa ada yang kita nyatakan dilarang karena ada unsur pornografi kalau biasanya. Itu juga pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Nah, mungkin kalau di Papua Barat atau khususnya di Teluk Bodama mungkin barangkali belum ada ya, tapi di daerah lain terutama ada yang aliran kepercayaan yang pernah saya tangani adalah terkait mengaku atau beragama Islam tetapi menyimpang dalam arti tidak sesuai dengan ajaran, dan mereka ada yang mengganti proses atau ibaratnya ketentuan yang sudah tertera di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis, tetapi diplesetkan atau versinya mereka sendiri. Dan pencegahan dan penodaan agama, nah, ini pernah kita alami. Kita pernah menyidangkan Tuhan, dalam arti Bapak Ibu pernah atau mungkin pernah mendengar mengikuti Lia Eben yang mengaku Tuhan dan Abdurrahman yang mengaku malaikat. Nah, itu yang termasuk penodaan agama. Jadi mereka mengembangkan Lia Eben ini mengaku Tuhan karena mengambil dengan cara mengambil ajaran Islam, ajaran Kristen, ajaran Katolik itu dicampur menjadi satu. Jadi dari sisi pakaiannya mereka pakai
berpakaian ihram yang mau haji tetapi menggunakan mahkota yang mohon maaf mungkin barangkali kalau di umat Nasrani atau Katolik mungkin ada Tuhan Yesus menggunakan, jadi campuran, mereka pegang tongkat dan itu yang kita kerjakan atau alami. Lanjut Mas. Yang terakhir penelitian dan pengembangan statistik kriminal. Nah itu terkait kejaksaan secara lingkupnya. Nah, sekarang kita coba korupsi bahwa berbagai atau pengertian atau definisi korupsi itu banyak, dalam arti banyak yang menafsirkan atau memberikan batasan terkait apa itu korupsi. Jadi yang istilah korupsi sendiri berasal dari Yunani yaitu korupsio yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak moral, menyimpang, kerusian, melanggar norma agama, material, netral dan hukum. Nah ini banyak juga kami ambil salah satu, tetapi yang jelas yang kita pegang adalah pengertian secara hukum, artinya yang ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu ada setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau karena perbuatan uang negara. Jadi ada setiap orang memperkaya diri secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, ada kerugian negara. Jadi intinya adalah itu. Jadi melawan hukum ini yang biasanya ada dipunyai atau hanya ada atau melekat di pejabat negara. Pejabat negara yang termasuk kita sebagai aparatur negara, termasuk adalah kepala kampung atau kepala distrik yang diangkat berdasarkan keputusan atau aturan dari negara. Nah, ini yang disebut korupsi. Lanjut. Nah, di dalam undang-undang tindak pidana korupsi sendiri itu ada sekitar 30-an pasal yang mengatur terkait apa itu korupsi dan bagaimana unsur atau perbuatan. Tapi secara garis besar mungkin pengelompokannya bisa kita bedakan dari 7, yaitu korupsi terhadap keuangan negara. Ini biasanya di satu proyek pemerintah atau proyek di SKPD yang ada kerugian negara. Yang kedua adalah suap menyuap. Suap menyuap ini lingkupnya lebih luas, tidak hanya terbatas kepada proyek tetapi jabatan. Banyak kejadian kepala daerah yang ditangkap karena memperjualbelikan jabatan di daerah. Artinya untuk menjabat suatu pejabat tertentu, misalkan kepala SKPD ada di Klaten mungkin atau ada di Purwakarta juga, itu harus membayar sampai ratusan juta. Terus penggelapan dalam jabatan. Nah ini apabila orang yang menjabat itu menggelapkan artinya memiliki atau memindah tangankan misalkan mobil dinas, tidak mau mengembalikan padahal sudah tidak jalan lagi atau pada saat atau dialihkan atau pemindah tanganan dan sebagainya. Yang keempat, pemerasan yang sering terjadi ini biasanya terkait dengan proyek untuk mendapatkan proyek, misalkan kontraktor atau menang biasanya mendapatkan atau harus menyetor sejumlah uang tertentu, aturan yang karena aturan kemungkinan dalam pengadaan dan gratifikasi. Nah, gratifikasi ini sebetulnya berapa batasan gratifikasi yang dilakukan oleh KPK?
Jadi karena misalkan apabila misalkan kami menyelenggarakan upacara untuk perkawinan misalkan, sebenarnya batas berapa yang tidak atau bukan atau tidak dikatakan sebagai gratifikasi. Kalau KPK menentukan 1 juta. Jadi misalkan kalau saya menyelenggarakan upacara untuk pernikahan anak saya, kemudian saya memberikan souvenir di atas 1 juta, maka itu dianggap sebagai gratifikasi karena pernah sekjen Pak Nur Hadi suruh dikembalikan pada saat menikahkan anaknya, souvenirnya berupa iPad kalau misalnya. Nah, itu yang harganya di atas 1 juta, itu termasuk sudah gratifikasi. Nah, selain itu juga ada tindak pidana yang terkait dengan korupsi, artinya tidak melakukan korupsi tetapi dia bisa dikenakan dengan undang-undang korupsi karena dia merintangi proses korupsi. Misalkan penyidik mau menggeledah tetapi dihalang-halangi, atau mungkin barang bukti atau surat-surat dokumen-dokumennya dibakar dulu atau dimusnahkan dulu. Nah, itu kita bisa menggunakan pasal menghalang-halangi pemeriksaan. Ada juga yang memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, ini kita bisa menyangkakan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan korupsi, atau bank yang memberikan keterangan rekening tersangka yang tidak memberikan saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Nah, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu dan saksi yang membuka identitas pelapor. Jadi prinsip dari pelaporan tindak pidana korupsi, pelapor itu tidak boleh dipidana. Terakhir adalah perkara Nur Hayati yang di Kota Cirebon, yang justru Nur Hayati ini melaporkan ke polisi, tetapi dia juga dijadikan tersangka. Nah, itu nggak boleh. Akhirnya kemudian dihentikan penuntutannya Nur Hayati ini karena memang dia yang melaporkan kok justru malah dijadikan tersangka juga. Nah, itu salah satunya. Lanjut. Jadi ada bermacam-macam teori penyebab dari korupsi. Saya ambil beberapa tempat, beberapa pendapat. Yang pertama adalah teori GON, artinya GON itu singkatan dari bahasa Inggris, yaitu G-nya Greek atau keserakahan, jadi terkait dengan gaya hidup. Yang kedua adalah opportunity atau kesempatan. Yang ketiga adalah needs, kebutuhan. Dan yang E-nya adalah expose atau pengungkapan karena ketahuan atau expose. Jadi terkait dengan greed atau keserakahan ini biasanya, dan ini ini termasuk dengan gaya hidup. Artinya bahwa banyak ASN yang sebetulnya penghasilannya mungkin 10.000, tetapi yang bersangkutan gaya hidupnya mungkin 15.000 atau 20.000. Nah, ini artinya antara pendapatan dengan gaya hidup, atau antara kebutuhan dan keinginan yang tidak berimbang. Jadi orang seharusnya membeli itu sesuai dengan kebutuhan atau keperluan, tidak yang diinginkan. Karena belum tentu yang kita inginkan itu merupakan suatu kebutuhan, terutama adalah kebutuhan yang sifat tersier atau sekunder. Kalau primer kan pokok, pangan, sandang. Ya, kalau yang tersier atau yang sekundernya mungkin itu mobil atau keterampilan, HP mungkin pakai yang iPhone yang 25 juta. Nah, ini antara penghasilan dan gaya hidup tidak sesuai, sehingga kemudian menimbulkan motivasi untuk korupsi. Yang kedua adalah teori CDMA. CDMA adalah
istilah asing yaitu corruption, directionary, monopoly, dan accountability. Artinya bahwa korupsi terjadi karena faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai dengan adanya akuntabilitas. Jadi Presiden Amerika pernah, Abraham Lincoln pernah memberikan atau ada quote dari Abraham Lincoln bahwa orang yang benar-benar mampu atau bertahan dengan godaan adalah orang yang mampu apabila dia diberikan kekuasaan. Orang mungkin bertahan dengan godaan atau cobaan kemiskinan. Orang mungkin bisa bertahan dengan harta, tetapi pada saat diberikan cobaan berupa kekuasaan atau mungkin jabatan, nah itu baru orang yang istilahnya yang mampu atau yang kuat. Jadi memang korupsi memang salah satu unsurnya adalah penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukumnya di situ. Nah, yang ketiga adalah teori Triangle yang menyatakan bahwa korupsi terjadi karena ada kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Jadi biasa karena mungkin awalnya tidak ada niatan, tetapi kesempatan itu ada, kemudian akhirnya termotivasi. Nah, ini biasanya yang kurang pengawasan atau mungkin yang kurang dari sistem pengawasannya biasanya yang menimbulkan atau membuka pengawasan atau membuka ruang untuk atau kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, yang keempat adalah teori cost benefit. Anda yang mempertimbangkan bahwa saya kalau ada kesempatan korupsi, saya akan melakukan korupsi. Misalkan kalau Papua kan besar-besar, saya melakukan korupsi 5 miliar, tetapi saya bisa membiayai atau menghidupi sampai mungkin waktu tertentu atau mungkin bisa selamanya dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah teori willingness and opportunity. Kalau Bapak Ibu sering menonton acara TV kalau nggak salah itu ada waspadalah ya nanti korupsi terjadi karena adanya peluang, adanya kesempatan, adanya niat dan kesempatan. Ya ini, jadi itu yang semuanya tergantung kepada faktor internal dan eksternal. Artinya bahwa internalnya sendiri karakter kita seperti apa dan eksternal. Jadi tidak bisa katakanlah misalkan orang yang mungkin sehari-harinya mungkin bagus atau mungkin nanti kalau ada kesempatan apakah tidak tergoda, apakah tidak ada ikut atau tidak ada motif dan sebagainya. Nah itu yang makanya dari pencegahannya juga harus dari internal maupun dari eksternal faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, dampak yang korupsi sebetulnya untuk negara atau tingkat kabupaten atau kita semua adalah antara lain adalah yang jelas pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota atau negara menurun atau melambat. Investasi juga orang mungkin atau pengusaha atau investor juga malas untuk berinvestasi di satu tempat. Adanya meningkatkan kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan karena yang korupsi akan jauh lebih besar daripada dengan yang tidak korupsi kalau tidak ketahuan, dan menurunkan tingkat kebaikan masyarakat serta menurunkan produktivitas dan pelayanan publik. Nah ini yang saya coba tawarkan atau kita coba bisa kerjasamakan dengan Bapak Ibu
teman-teman rekan-rekan SKPD. Jadi kami ada tugas, pokok, fungsi dan peranan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kami siap bekerja sama dengan Pak Bupati, dengan teman-teman SKPD, agar paling tidak sekurang-kurangnya terhindar daripada korupsi. Jadi kita merubah, jangan sampai Bapak Ibu rekan-rekan SKPD datang ke pengadilan, datang ke Kejaksaan Negeri Manokwari karena ada kertas biru atau kertas merah. Artinya bahwa kalau kertas biru ada sprint full data full rakyat, artinya ada dugaan atau ada laporan terkait misalkan pelaksanaan proyek yang diduga menyimpang. Apalagi kertas merah Pitsus itu sudah masuk penyidikan Pitsus. Nah, makanya kami dengan senang hati akan membantu Pak Bupati dan jajarannya. Silakan manfaatkan kami yang kami memang punya kewenangan itu dan menguasai. Kalau misalkan dari perdata dan tata usaha negara, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dari intel pencegahan, kita bisa mengarahkan, oh jangan, misalkan ini kita bisa memberikan guidance atau arahan, oh ini tidak boleh, oh ini boleh, oh ini jangan belok ke kanan atau jangan dan sebagainya, agar tidak agar kita terhindar. Jadi pencegahan korupsi kita ada program atau ada tugas pokok peran fungsi di dalam pendampingan hukum, pengamanan proyek strategis dan sektor publik. Nah, ini kita punya kewenangan juga di bidang ini fungsinya adalah fungsi intelijen justisi. Nah, pendampingan hukum tadi, misalkan Pak Bupati punya proyek strategis daerah, misalkan membangun jalan dan sebagainya yang nilainya lumayan besar, kita bisa mendampingi melalui jaksa pengawas negara, melalui fungsi intelijen justisial agar tidak menyimpang. Nah, di bidang pemberantasan kita mempunyai tugas pokok fungsi penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Jadi penyelidikan, penuntutan itu bekerja setelah ada laporan atau setelah ada temuan. Jadi misalkan Pak Bupati, kalau misalkan ada yang tidak bisa dibina di dalam pelaksanaannya, kami serahkan kami untuk kami bina dalam arti misalkan ada yang rekan-rekan SKPD agak nakal atau mungkin ada masalah, terutama adalah berdasarkan hasil audit dari BPK atau BPKP. Nah, itu kita kita sudah bekerjasama dengan Inspektorat Wilayah dan Inspektorat Kabupaten untuk temuan-temuan BPK, baik kelebihan bayar, terus yang macam-macam administrasi dan sebagainya. Kita ada mekanismenya yaitu TP3R, artinya penyelesaian kekurangan atau temuan BPK melalui ganti rugi. Nah, itu waktunya adalah 60 hari. Jadi setelah itu nanti kalau tidak selesai, ya tinggal Pak Bupati aja memerintahkan kita untuk lanjut penyidikan korupsi, ya itulah mekanismenya. Nah, yang ketiga adalah peran kejaksaan dalam pembangunan kesadaran hukum masyarakat, terutama terkait dengan penegakan hukum atau tidak hukum, jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa, yang intinya adalah membangun kesadaran masyarakat. Jadi sekedar informasi Pak Bupati, jadi saya di Jambi, di Tebo itu kan banyak suku anak dalam. Suku anak dalam itu kehidupannya berpindah-pindah, nomaden dan tidak pilihan. Nah, kami pada saat itu menjadi kepala Kejaksaan Negeri Tebo di Jambi,
kami membuat program Jaksa Masuk Rimba. Rimba itu sebetulnya adalah istilah suku anak dalam itu biasanya mereka disebut atau orang rimba atau orang kubu. Jadi kami membuat program dengan memberdayakan mereka, mengajari mereka baca tulis, terus mengajari mereka punya keterampilan, bercocok tanam, terus kami buatkan atau kami mintakan ke Pemda atau perusahaan untuk wilayahnya. Ada kemarin dapat berapa sekitar 250 hektar lah. Tetapi karena tidak dikeluarkan atau belum dikeluarkan, akhirnya diserobot oleh perusahaan-perusahahan. Jadi suku anak dalam kami mintakan penetapan sebagai hukum atau masyarakat adat. Setelah masyarakat adat, kami usulkan ke KLH untuk di penetapan hutan adat. Jadi wilayah yang didiami 250 hektar ini kami mintakan ke Kementerian Gubernur untuk jadi hutan adat. Dan saya juga buatkan yayasan untuk mereka, yayasan orang rimba. Nah, sampai sekarang masih berjalan dan ini menjadi role model untuk satu provinsi lain. Jadi untuk mencegah konflik horizontal antara suku anak rimba dengan perusahaan, biasanya perusahaan sawit atau perusahaan di sana ada batubara, atau suku anak rimba dengan masyarakat sekitarnya. Nah, itu yang kita coba dan alhamdulillah bukan sampai sekarang masih dan menjadi role model untuk penyelesaian konflik masyarakat adat dengan pengusaha. Yang keempat adalah fungsi atau peran untuk pengelolaan aset. Jadi kami punya pusat pengelolaan aset atau PPA. Jadi kita bisa misalkan Pak Bupati punya aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, kita bisa atau Pak Bupati bisa menyerahkan ke kami untuk dipulihkan. Apa maksudnya dipulihkan? Dipulihkan adalah minta dikembalikan secara baik-baik. Kalau misalkan masih mau kita dilahirkan, misalkan. Tapi kalau tidak bisa ya kita ajukan gugatan perdata untuk pengembalian aset. Atau mungkin yang lebih luas lagi, misalkan lahan dikuasai oleh pengusaha atau pengembang, misalkan aset Pemda. Nah, kita bisa ajukan gugatan dan ini yang banyak terjadi di Jawa. Ada beberapa kota terutama yang pada saat Bu Risma jadi wali kota, ini peran Jaksa Pengacara Negara di sana. Beliau Bu Risma sangat mengapresiasi karena mampu mengembalikan hampir triliunan, karena waktu itu ada stadion olahraga di Surabaya yang dikuasai oleh pihak ketiga. Dan ini mudah-mudahan jadi kesimpulan atau mungkin apa yang kita sampaikan bahwa pada saat ini korupsi sudah sangat mengalami perkembangan baik di subjek hukumnya maupun cara melakukannya maupun kerugiannya yang sangat luar biasa. Kejaksaan Agung untuk 2 perkara itu, Jiwasraya dan Asabri itu bisa menyelamatkan keuangan negara hampir 50 triliun. Satu yang 23 triliun yang untuk Asabri, Jiwasraya itu 115, jadi tidak sampai situ. Dan perkara-perkara yang lain bisa 50 triliun. Sehingga mungkin penyelesaian atau mungkin pencegahan dan pemberantasan memang harus ekstraordinari, harus luar biasa, maksudnya tidak sekedar yang biasa-biasa, tapi karena memang sudah akut dan sudah masif, maka pencegahan dan pemberantasan harus juga yang luar biasa. Selain itu juga kejaksaan memang mempunyai tugas pokok fungsi kewenangan untuk mencegah dan memberantas. Tetapi apakah sudah bisa menghilangkan? Ternyata
ternyata belum, dan memang belum mampu menghilangkan perilaku korup maupun korup, sehingga sinergi atau kerjasama semua pihak, misalkan Pak Bupati, Pak Kepala Satker, rekan-rekan masyarakat untuk pencegahannya kita bersama-sama untuk bisa mencegah dan memberantas. Mungkin itu berbagai cerita saya terkait atau pengetahuan saya terkait tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi memang ke depan kami mohonkan ke Pak Bupati, karena kebutuhan instansi dalam satu daerah, terutama penegakan hukum, memang kami merasa Polda ini sebenarnya sudah layak untuk didirikan Kejari. Dalam arti Polres sudah ada, dan sudah ada, biasanya Kejari langsung. Kalau persidangan mungkin kita bisa tetap di Manokwari. Tetapi mudah-mudahan memang ke depan kami berharap dukungan dari Pak Bupati, Pak Ketua DPRD, barangkali kita bisa mewujudkan paling tidak apakah cabang dulu barangkali kayak Dandim atau kayak Kodim itu jadi semacam perwakilan di sini, atau mungkin syukur-syukur bisa langsung Kejari. Tetapi selama belum ada, kami memang berkeinginan ada kayak semacam kantor perwakilan di sini barangkali. Jadi mungkin Pak Bupati tidak repot-repot kalau mau ke sini, saya tinggal tolong disiapkan rumah aja. Itu pernah kita lakukan di Banggai Laut, jadi wilayah kami ada 2 kabupaten, itu sudah menguras tenaga. Apalagi di sini 4 kabupaten, jadi rencananya kami di masing-masing kabupaten kecuali Manokwari kami akan berusaha menghadirkan kejaksaan. Paling tidak ya ada LO-nya di situ, paling tidak sebulan sekali untuk penanggung jawab harus memang berkunjung untuk barangkali ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya kami mohon maaf atas barangkali ada ungkapan atau kata sikap kami yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan atas paparan yang telah